Halo sobat santuy, gimana kabarnya? Yang masih tegang, disantuin aja ya sob, biar gak stres, oke? Nah, untuk menemani kegabutan kalian, dalam video ini, Mimin akan melanjutkan review film sebelumnya, yaitu Martial Universe. Karena video ini adalah video part 3 dari Martial Universe. Untuk part lainnya, linknya ada di deskripsi ya sob. Oke sob, tanpa banyak nyiming, langsung saja masuk ke alur ceritanya. Eits, tapi sebelum lanjut, Mimin ingetin untuk tekan tombol subscribe dulu ya. Oke, tanpa berlama-lama, cari posisi paling enak, siapkan cemilan, longgarkan celana dalam, dan langsung saja gas oi. Di part sebelumnya menceritakan Lindong yang melawan salah satu dari pemimpin sekte Serigala Darah, dan tanpa disangka-sangka Lindong pun berhasil mengalahkannya. Dilanjutkan pada part ini, diawali dengan pembalasan dari sekte Serigala karena tidak terima pemimpin dari sekte Serigala Darah yang bernama Guying dibunuh oleh Lindong. Mereka pun memberi pilihan. Mereka tidak akan menyerang jika Lindong mau menyerahkan dirinya ke sekte Serigala, dan klan Lin akan dijadikan buruh untuk sekte Serigala Darah. Namun Lin Zhentian tidak terima akan hal itu, dan ia menganggap itu adalah pembulian bagi klannya, dan karena itulah perkelahian pun terjadi. Karena ketua sekte Serigala yang bernama Wei Tong memiliki kultivator, Yuan dan tingkat atas, Lin Zhentian pun dapat dikalahkan dengan mudah. Kemudian Lindong pun datang di waktu yang tepat. Pertarungan pun tak terelakkan. Namun Wei Tong terkejut karena Lindong mampu melayang, dan Lindong mengatakan kalau dirinya juga mencapai setengah Yuan duniawi. Kemudian untuk mencegah keributan di daerahnya, Lindong pun memberi sebuah penawaran. Jika Wei Tong mau memberikannya waktu 3 bulan, kemudian mereka akan bertarung kembali untuk berduel di panggung kota Yan sampai salah satu dari mereka mati. Dan jika Wei Tong menang, ia akan mendapat pabrik kayu beserta rumah klan Lin. Dengan penawaran yang menggiurkan itu, Wei Tong pun menyetujui tantangan dari Lindong. Namun Wei Tong hanya memberikan waktu 2 bulan saja. Kemudian mereka pun pergi. Pada malam harinya, Lin Zhentian mendiskusikan terkait pertarungan Lindong melawan Wei Tong yang hanya memberikannya waktu 2 bulan saja. Lin Zhentian menanyakan apakah Lindong sudah yakin dengan keputusannya. Jika ia tidak yakin, Lin Zhentian menyarankan Lindong untuk pergi menjauh meninggalkan rumah mereka. Dan Lindong pun menjawab jika ia yakin akan mengalahkan Wei Tong pada pertandingannya nanti. Ternyata Lindong terpaksa mengulur waktu beberapa bulan serta mempertaruhkan pabrik kayu dan rumah klan Lin karena batu jimat yang ada di tangannya saat itu sedang bermasalah. Dan Lindong pun memutuskan untuk pergi ke kota Yan untuk mencari solusi terhadap permasalahannya itu, sembari mencari obat-obatan juga. Keesokan harinya, Lindong berpamitan kepada keluarganya sebelum pergi ke kota Yan. Setelah itu, ia pun pergi ke kota Yan dengan menunggangi kuda. Setelah sampai di sana, Lindong mencari informasi tentang kota itu. Dan ia tidak sengaja mendengar pembicaraan para pedagang tentang pelelangan Wanjing. Lindong pun berniat pergi ke pelelangan Wanjing itu. Pelelangan itu merupakan pelelangan dengan benda yang memiliki 3 tingkat, atau bisa disebut pelelangan elit untuk orang-orang yang kaya. Untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, Lindong pun merubah penampilannya dengan membeli beberapa pakaian mahal, dan ia membayarnya dengan batu permata yang ia miliki. Dengan demikian, penampilan Lindong berubah drastis, dan kemudian para pedagang menunjukkan di mana tempat pelelangan itu berada. Sesampainya di tempat pelelangan, Lindong melihat kakek Yanda yang sudah duduk di sana sebagai tamu penting. Kemudian datanglah Yue bersama panitia pelelangan di sana yang bernama Swansu yang menghampiri kakek Yanda, dan pelelangan pun dimulai. Kakek Yanda tak sengaja mengenal energi milik Lindong, dan seketika itu dia sangat kaget karena Lindong berkembang dengan sangat pesat. Kakek Yanda juga berasumsi jika dia akan menjadi petarung yang sangat hebat suatu saat nanti.
Xuanzu yang mengetahui hal itu, dia berencana merekrutnya untuk beraliansi nantinya. Saat pelelangan berlangsung, Lindong tertarik dengan tanaman langka yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara drastis. Lindong pun berusaha membeli tanaman itu, walaupun dengan harga yang sangat mahal. Setelah pelelangan selesai, Xuanzu mengajak Lindong untuk pergi menemui kakek Yanda di ruang pertemuan. Saat pergi, ternyata ada mata-mata dari serigala darah yang sedang mengikuti Lindong. Di ruang pertemuan, kakek Yanda sekali lagi menawarkan diri untuk menyempurnakan segel kehidupan Lindong agar dia lebih cepat berkembang lagi. Tapi ternyata Lindong sudah memperbaiki segel kehidupan miliknya sendiri, dan seketika itu mereka semua terheran-heran akan bakat Lindong. Karena Lindong sudah merasa akrab dengan kakek Yanda, dia akhirnya menceritakan semua permasalahan keluarganya, dan dia hanya ingin menjadi kuat saja untuk melawan Weitong. Kemudian Xuanzu menceritakan sebuah kolam surgawi yang berisikan energi murni yin dan yang dari dalam kolam itu, yang konon katanya energi tersebut bisa diserap, dan baru-baru saja ini telah ditemukan keberadaan kolam surgawi itu, tapi ada di perbatasan desa dengan klan lainnya. Kemudian Xuanzu mengajak Lindong untuk ikut serta dalam turnamen, di mana pemenangnya nanti berhak mengambil energi spiritual di sana. Dan tanpa pikir panjang, ia menerima tawaran dari Xuanzu. Shin pun beralih, di mana Lindong berusaha memperlebar auranya untuk mencari sumber masalah di dalam dimensi batu rubah itu. Kemudian muncul sesosok bayangan putih yang tidak lain adalah si pemilik batu, yaitu rubah putih itu sendiri. Dia memperkenalkan diri jika dia adalah iblis celestial yang bernama Martha. Kemudian Martha menjelaskan jika dia dulunya sangat kuat sekali berkat batu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, batu itu perlahan-lahan menyerap energi spiritualnya hingga dia menjadi sangat lemah. Dia juga terpaksa hidup di dalam batu itu agar tidak lenyap selamanya. Jika Lindong tidak ingin bernasib sama dengan dirinya, Lindong harus mengisi energi permata itu dengan energi spiritual murni agar berfungsi kembali. Seketika dia teringat dengan kolam surgawi yang penuh dengan energi spiritual murni. Karena Lindong tak bisa menggunakan kekuatan permata itu, di turnamen perebutan kolam surgawi nanti, Martha mengajaknya ke sebuah tempat di mana ada ruangan yang disebut dengan piringan mental. Martha menjelaskan jika metode ini sangat ampuh tapi juga berbahaya. Jika Lindong bisa menahan rasa sakit saat proses berlangsung, maka dia akan memperoleh tingkat kekuatan mental yang sangat jauh. Tapi jika dia tidak bisa menahannya, maka kekuatan mental miliknya akan hancur dan tidak bisa digunakan lagi. Tanpa pikir panjang, Lindong langsung memulai metode piringan mental itu, dan tentu saja dia merasakan sakit yang sangat hebat. Tapi dengan tekad yang sangat kuat, akhirnya Lindong berhasil menaikkan level kekuatan mentalnya itu. Kemudian Martha menyarankan untuk mengkonsumsi tanaman obat yang dia beli di pelelangan tadi, agar energi spiritual miliknya itu segera kembali pulih. Karena Martha nantinya akan mengajarinya sebuah teknik kekuatan mental tingkat tinggi yang bernama Borkeong. Keesokan harinya, Lindong pergi ke suatu tempat di mana tempat itu adalah tempat berkumpulnya panitia pelelangan yang tadi. Di sana ia disambut oleh Liu Yi yang merupakan perwakilan dari rumah pelelangan Wanjin untuk berpartisipasi, dan terlihat ada Yue juga di sana bersama Presiden Xiao Wanjin yang merupakan penanggung jawab atas rumah pelelangan Wanjin yang sedang bernegosiasi. Kemudian mereka menjelaskan jika Lindong, Liu Yi, dan Yue akan bertanding dengan peserta lainnya dalam merebutkan kolam surgawi. Shin kemudian berpindah ke tempat pertarungan di mana kedua belah pihak sudah datang ke sana. Namun secara tiba-tiba Martha muncul di sebelah Lindong. Sontak hal itu membuat Lindong sangat kaget karena takut ketahuan yang lainnya. Ternyata Martha merasakan adanya objek spiritual. Terlihat di sana lawan dari Lindong dan teman-temannya adalah pemimpin tentara bayaran yang bernama Yu Shan, dan ia membawa anak dan putrinya serta tentara bayaran yang disewa oleh Yu Shan yang levelnya masih belum diketahui, yang akan bertarung nantinya. Ternyata lawan dari Lindong berasal dari sekte serigala darah, namun mereka sama sekali tidak mengenali Lindong. Kemudian pertandingan pun dimulai, dengan Yue melawan putri dari Yu Shan yang bernama Yelin, yang levelnya sudah mencapai tahap akhir Yuan Surgawi. Dan pertandingan pun dimenangkan oleh Yue.
Pertandingan kedua ialah Yu Feng melawan Liu Yi. Sama-sama menggunakan tombak dalam bertarung. Namun kali ini putra dari Yusan itu memenangkan pertandingan, sehingga pertandingan Lindong dengan tentara bayaran itu menjadi pertandingan penentu untuk merebutkan kolam surgawi itu. Saat Lindong hampir memenangkan pertandingan, tentara bayaran itu menunjukkan kekuatan yang sesungguhnya, yaitu teknik mengubah darah menjadi kekuatan dengan menguapkan darahnya dari tubuhnya sendiri untuk meningkatkan kekuatan sementara. Lindong sempat kewalahan menghadapinya. Namun dengan teknik Borkeong yang dimiliki Lindong, ia berhasil mengalahkan tentara bayaran itu. Dan akhirnya, pemenang dari pertarungan itu adalah rumah pelelang Wanjin. Oke sob, itulah rangkum film dari Martial Universe Part 3. Untuk part selanjutnya silahkan cek deskripsi ya sob. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya, biar gak ketinggalan review film lainnya. Sekian dari Mimin dan see you next time, bye bye.